La wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh jamaah yang hadir. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kau dan aku adalah satu dalam cinta kepada Allah. Yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Saya bukan orang yang soleh. Kalian juga mungkin ada yang soleh, ada yang solet, gitu ya. Ada yang soleh, ada yang sulit. Soleh tapi sulit, gitu. Namanya soleh tapi ibadahnya sulit. Tapi kita bersyukur kepada Allah dengan sebab kuasa Allah kita diberikan hidayah yang sangat luar biasa. Apa hidayah itu? Kita diberikan kesenangan, kecintaan satu terhadap ulama. Dua, cinta kepada walinya Allah, wabil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani. Ini hidayah yang luar biasa. Yang tadinya orang tidak mengenal sholat, karena diberi cinta kepada kiai, akhirnya sering mendengarkan kiai bicara, akhirnya masuk dan diamalkan. Ini hidayah. Jangan dikira dekat dengan ulama itu bukan hidayah. Jangan dikira dekat dengan kiai itu bukan hidayah. Anda harus bersyukur. Kalau semuanya kamu mengundang kiai, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Harus ada sound system, betul? Ada panggung, ada konsumsi yang disediakan. Itu baru satu kiai, belum harus ada transport. Jangan sampai kiai itu dibikin sengsara, dosa besar kamu. Belum transport. Tapi dengan kuasa Allah, di tempat ini kumpul kiai-kiai. Betul? Yang ceramah barusan, beliau adalah ketua MUI, ada di Tangsel. Yang namanya ketua MUI itu jangan diragukan lagi, ya, masalah ilmu agamanya. Ada beliau Kiai Makmuri, beliau adalah ketua di Muhtasar Penasehat NU, beliau juga Dewan Suro PKB. Ini luar biasa. Ada Kiai Sarif Hidayatullah, walaupun nyanyinya begadang, soal kitab jangan diragukan beliau. Ada Kiai Nasrullah, ini keluaran Jawa Timur, jebolan Kiai As'ad itu, jangan dianggap remeh di sini nih ya. Ada Kiai Hadi, dulu mondok di mana Kiai Hadi? Wah, keluaran Jombang. Banyak sekali. Nah, ini ada Kiai Nanang dari mana Kiai Nanang? Beliau di belakang. Sekarang Kiai, sini Kiai, maju aja Kiai. Beliau istiqomah, sini aja Kiai. Beliau istiqomah dari Cianjur. Beliau tuh punya pesantren besar, pesantrennya. Biar kalian tahu gitu dong. Kan dianggapnya abal-abal di sini nih. Bukan Kiai abal-abal, ya. Bukan tukang parkir dipakai hijau, pakai gamis takbir. Bukan begitu. Bukan abal-abal. Di sini itu Kiai Nanang, ada Kiai Hambali. Kalau Kiai bagus sudah saya sebut, keluaran Barokatul Qadir itu. Ngajinya ditempelin doang sama saya. Kiai Hambali, jebolan mana Kiai Hambali? Nah, itu juga ada Kiai siapa? Mertuanya Kiai Aang. Ini Kiai Aang, gua jangan ditanya, kitab itu diputar balik, bisa Kiai Aang itu. Ya. Mertuanya Kiai, abahnya Kiai, pondoknya ada. Jangan dikira nggak punya pesantren. Kiai Hambali juga punya pesantren, Imam Manakib. Kiai Hadi punya pesantren.
mertuanya beliau Keko Yubi masih di Cibidong saya itu. Ya, pesantrennya besar. Keko Yubi punya pesantren. Jadi bersyukur kepada Allah, tidak perlu sampean yang datang, tapi dikirim oleh Allah yang membawa barokah dari Allah. Belum yang ada, yang di Lampung, yang di mana, betul apa enggak? Tapi Anda boleh lihat, tidak pernah menunjukkan keakuannya. Semua bicara pun datar, tapi air tenang menghanyutkan, air beriak, air apa? Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Jangan mudah tertarik dengan yang banyak ngomong sok pinter, belum tentu dia dalam. Tapi jangan memandang sebelah mata kepada mereka yang seakan-akan oh kayak gue. Betul? Betul? Yang jelas imam-imam manakib kiai yang di sini bukan kiai karbitan. Tahu kiai karbitan? Ada Kiai Asep dari Warung Doyong. Nah, ini beliau. Ada Rois kita Kiai Adik Fatailah. Kita tuh nggak usah dibuka itu. Ya, ada Kiai Nanang biar Pak pantun. Kita punya kiai yang berpantun dua lagi. Itu semua yang mohon maaf lah ya. Kalau ibaratnya ini yang mengiyakan, menyetujui, mendukung bahwa pengajian ini adalah hak, satu kebenaran, bukan satu kesesatan. Kalau saya nggak usah disebut keluaran mana, yang jelas saya keluaran dari mak. Saya keluar dari mak saya itu, ya. Paham ya jamaah? Ini Kiai Abdul Rahman, beliau walaupun sudah sepuh, istiqomah, beliau juga keluaran pesantren. Ya? Keluaran pesantren dan punya pondok pesantren. Yang namanya kiai itu pasti pernah jadi santri. Itu kiai. Makanya sering Abah bilang, jangan terkecoh dengan penampilan. Betul? Sekarang tukang ojek, mohon maaf ya, tukang parkir dikasih igel pakai gamis, wah, apalagi hidungnya mancung. Alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum. Udah bisa, betul nggak? Ahlan, fadl. Subhanallah, assalamualaikum. Bisa. Di daerah saya itu ada namanya Kampung Arab itu ada di situ. Jadi jangan mudah terkecoh. Lihat dulu, jangan melihat siapa yang berbicara. Lihatlah isi pembicaraannya. Kalau membangun keimanan, membangun kecintaan, membangun akhlakul karimah, hatta mukanya muka preman, tapi hatinya hati mukmin, ikuti itu. Betul? Betul? Kalau mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ketakwaan, mengajak kepada kedekatan kepada Allah, mengajak kepada cinta kasih terhadap sesamanya, menyebarkan kedamaian, menyebarkan nilai-nilai persatuan di antara sesama umat Islam. Sebab itu perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Walaupun muka sudah buka Timur Tengah, kalau ngajak perpecahan jangan kamu ikutin itu. Walaupun muka-muka Betawi, muka Sunda, muka Jawa, Makassar, Bugis, muka Papua, muka Madura, kalau mengajak kerukunan, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak amal wa taqwa, ikutin, jangan lihat mukanya. Kok sini sih?
Kita di sini juga punya 2 Kiai Sarif. Ya, 2 Kiai Sarif. Mana ada sampai punya 2 itu? Betul? Ini fakta, wahai saudaraku. Betul. Maka berhati-hatilah kita. Betul enggak? Karena ketika orang mulai haus tentang agama, ketika orang mulai diberi cinta kepada ulama, ya, terkadang jangan asal apa yang diberikan kamu telan mentah-mentah. Kalau sekiranya yang disampaikan itu racun, mohon maaf ya, yang menyuguhkan itu cantik jelita, tapi racun, kamu minum mati kamu. Walaupun yang menyuguhkan itu sudah pendek, hitam, bulat, kena senggol sedikit ngebul. Tapi kalau yang disuguhkan madu, minum itu obat bagi kamu. Apa yang Abah sampaikan wujud dan bentuk kecintaan orang tua terhadap anak. Abah bilang, kamu boleh berhenti ikut saya. Kalau kalian sudah tidak cocok dengan Abah, tinggalkan Abah. Betul? Kamu boleh mencari guru lain, mencari kiai lain yang mana saja. Wallahi saya ridho, tapi jangan pernah kamu mencari Tuhan lain. Kalau kamu sudah tidak cocok dengan Abah, jangan dipaksa. Itu hanya akan membuat beban hidup kalian. Begitu juga dengan amalia zikir manakib ini. Kalau kalian sudah merasa nggak nyaman, kalian merasa nggak cocok, ragu, khawatir, tinggalkan, cari amalia lain. Yang penting jangan pernah kamu cari agama lain. Karena saya tidak mencari pengaruh, saya tidak mencari keramat. Yang saya cari bersama kalian adalah ridho dan cintanya Allah. Amin. Ada lagi Kiai siapa yang dari coba maju Pak Yai, yang dari Indramayu. Pak Yai mana? Pak Yai Indramayu. Lah, beliau ini sudah punya pesantren besar, 11 hektar. Lokasinya 11 hektar. Pak Yai, Yai. Dia menyatakan diri pingin mondok di sini, nyantri dulu di sini. Ayo Kiai, nggak salah lama seminggu saja nyantri di sini. J, pun beri Kiai, J, monggo. Nah, ini beliau usia sudah 70. Tapi manggil saya masih apa? Loh, Tuhan siapa ya? Masih dipanggil apa? Makanya yang imam berasa bahan deh, karena masih belum tua banget. Paham maksud apa? Ini adalah hidayah yang luar biasa yang patut kalian renungkan. Bahkan beliau pondoknya siap dijadikan Al-Badri Center untuk di Indramayu. Jadi nanti Pak Yai 2021 saya akan ke sana. Nanti ada kan acara pembukaan di sana. Saya wajibkan datang semua jamaah. Beliau berkorban, punya mobil 4 dihabisin, sawah dihabisin hanya untuk membangun untuk pondok pesantren anak yatim. Luar biasa. Beliau masih mau ngaji sama saya, masih mau mondok, mau ngabdi ke saya. Yai, sampai jangan ngabdi kepada saya, tapi bersama saya yuk mengabdi kepada Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Untung apa tidak? Untung apa tidak kalian? Coba kalau sampai yang saya sebut nih, masih banyak lagi yang nggak disebut sama saya itu. Kalau nanti kalian datengin semua, berapa biaya yang harus kalian keluarkan? Tapi bersyukur, kadang sampai nggak pakai modal numpang doang sudah dapat barokahnya ulama-ulama di sini. Untung apa tidak? Oleh karenanya, apapun kenyataan hidup itu adalah ketentuan dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah sudah menakdirkan.
Ketika orang mencapai diberikan satu nikmat lebih, terkadang ada saja orang yang iri kepada kita. Jangankan kalian, jangankan orang luar, saya sendiri ada juga tuh yang iri. Betul apa enggak? Maaf ya. Ada juga yang iri. Tapi kalau nggak digitukan, kita tidak bisa mawas diri. Betul? Supaya kita ini bisa mawas diri. Kamu tahu iblis keluar dari surga, diusir dari surga, dikeluarkan karena apa? Karena apa? Karena iri. Karena iri. Adam baru dibikin dari tanah lagi. Dulu saya dibikin sama Allah, nggak ada malaikat diperintahkan sujud sama saya. Nah, itu kan darah iri rasanya. Makanya penyakit iri itu jangan dipelihara. Betul? Jangan dipelihara. Penyakit iri jangan dipelihara, pelinya boleh dipelihara. Hidup zaman mana gitu? Luar biasa. Dan saya juga bersyukur, alhamdulillah, seluruh kiai-kiai NU sekarang semuanya sudah merapat. Betul apa enggak? Menyatu dengan Al-Baghdadi yang dulu sempat Al-Baghdadi pandang sebelah mata. Kenapa? Ya karena hasutan iri itu tadi. Kadang iri satu orang bisa merusak satu kelompok. Tapi alhamdulillah kebenaran tetap akan menjadi kebenaran. Seperti yang Abah pernah bilang kepada kalian, tetaplah kalian berbuat baik sekalipun kalian tidak pernah dipandang baik. Betul? Tetaplah kalian istiqomah sekalipun kalian itu disalahkan. Tetaplah kalian ibadah walaupun kalian tetap tidak disukai. Biarkanlah apa yang kalian lakukan itu nanti akan memberikan jawaban. Orang kalau sudah berbuat salah terkadang sulit untuk dipercaya. Betul? Betul apa betul? Tapi kalian jangan kecil hati. Orang boleh tidak percaya kepada saya, keluarga boleh tidak percaya kepada saya karena saya berbuat salah. Tapi tetaplah kamu berbuat baik, tetaplah kamu berbuat jujur. Jangan lagi melakukan kesalahan itu. Biarlah niat baik kamu dan perbuatan kamu nanti yang akan memberikan jawaban kepada mereka. Jamaah, orang kalau kaya ngomong dipercaya. Betul? Betul? Tapi kalau orang melarat kadang ngomong susah didengar orang. Kalau orang melarat ngomong jujur itu nggak dipercaya. Contoh, seumpamanya, ini sifat contoh kecil aja. Kalau dulu saya ngomong, ini cincin saya ini berlian, harganya 50 juta. Sombong itu. Rumahnya saja mau ambruk pakai cincin 50 juta. Betul? Percaya apa enggak? Orang susah, bin melarat, bin miskin, bin sengsara, bin tidak jelas, tidak akan pernah dipercaya. Betul? Padahal dia jujur sejujur-jujurnya, dikasih orang kaya, dikasih nilainya 50 juta, orang tidak percaya. Tapi giliran yang kaya bicara, bupati ngomong, betul enggak? Yang kaya ngomong cincin saya 50 juta, padahal imitasi, beli cuma 250.000, orang percaya. Maka tidak sedikit orang tertipu oleh orang yang kaya. Tidak sedikit orang ditipu oleh orang yang punya pangkat dan kedudukan. Karena kalau orang miskin tidak bisa nipu, yakin tidak bisa. Makanya jangan pernah menghina orang miskin. Orang miskin tidak pernah nipu. Orang miskin cinta miliaran, loh jangan mau miliaran lah. Mau nggak kerjasama?
saya punya bisnis tambang emas. Kebetulan saya punya teman dari Amerika yang ngomong miskin. Begitu ngomong, yang layani stres itu. Betul. Tapi ketika orang yang kaya ngomong, sudah, karena saya ingin membantu saudara. Memang tugas ini untuk merekrut orang-orang yang miskin supaya mereka perubahan kehidupan. Ini ada dana amanah. Hanya sudah ngumpulin duit masing-masing. Ada yang jual kentong, jual ayam, ya, sampai pintu rumah pun dijual separuh. Karena yang ngomong orang kaya. Ya apa tidak? Yang ngomong kiai percaya. Ujung-ujungnya tertipu. Ada nggak orang miskin di sana? Menang kau yang miskin. Makanya jangan pernah meremehkan orang miskin. Yang bisa menipu miliaran orang kaya apa orang miskin? Yang bisa korupsi miliaran orang kaya apa orang miskin? Maksudnya itu pejabat apa orang melarat? Pejabat. Orang melarat tak bisa korupsi, pejabat bisa. Orang miskin tidak bisa memprovokasi. Orang miskin mau memprovokasi, dia sedikit terprovokasi malah memprovokasi. Yang bisa memprovokasi itu orang yang punya pengaruh. Orang yang tidak punya pengaruh tidak bisa memprovokasi orang. Yang bisa memprovokasi orang adalah orang yang punya pengaruh. Maka hati-hati dengan pengaruh yang Allah berikan. Karena sesungguhnya pemberian itu akan menghancurkan kalau kamu salah menggunakan pemberian dari Allah itu. Pemberian itu menghancurkan. Orang dikasih pengaruh malah untuk menghujat orang, untuk menjelekkan orang, untuk menghasut orang, untuk memprovokasi orang, untuk memecah belah umat. Ini bencana. Menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan pola pikir orang lain, juga menghancurkan dirinya sendiri. Tinggal tunggu saatnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah fi amri. Tunggu saatnya, kata Allah, akan kuhinakan orang yang selalu menghinakan orang. Orang yang tidak lagi berjihad di jalan Allah, cuma dijadikan kedok jihad di jalan Allah, padahal tujuannya adalah untuk urusan dunia. Setuju? Maka bersyukur jamaah manaki. Bersyukur. Abah tuh gak punya apa-apa. Ih, siapa bilang rumah abah gede? Abah gak punya rumah. Itu rumahnya Umi-Umi. Bener. Rumahnya Umi Atun, Umi Wati, Umi Yulis, Umi Ipa, Umi Eros, Umi yang belum jelas. Abah gak punya rumah. Ada satu rumah itu khusus buat tamu. Siapapun nginep di situ. Tempatnya juga bagus. Kamar mandi di dalam, ada shower juga di dalam. Tempat tidurnya juga dari ukiran. Tapi saya belum pernah tidur di situ. Demi Allah, belum pernah saya tidur di situ. Nginep di situ belum pernah. Malah yang sering nginep itu Haji Zainuri sekeluarga di situ. Ada Kenas, Pak Bambang, Profesor, banyak pokoknya yang di situ. Apa belum pernah. Begitu apa sudah ngobrol, sudah mau subuh, kadang ngomong sama Kenas. Kenas, saya pulang dulu ya. Kenas ketawa, kenapa ketawa? Di rumah apa? Bukan, kamu yang berwajib. Tak punya rumah saya. Ini tempat santri semua. Betul? Mobil pun apa tak punya? Wallahi tak punya mobil. Loh, itu bukan apa? Bukan punya apa? Abang kalau mau kemana tuh pinjam? Dek, nyelek mobilnya ya, jangan. Mi, pinjam mobilnya ya, ya sudah. Bensinnya diisi nggak? Nggak punya mobil saya. Makanya saya nggak pernah ngurusin mobil, nggak pernah bayar pajak mobil. Saya nggak punya mobil. Tapi saya punya kalian, saya punya cinta. Bener, ini milik siapa? Saya mau tanya. Enggak ada di tempat siapa, saya mau tanya.
Lah, bukan tempat saya kan? Tempat siapa ini? Tempat saya ini. Maka menurut, jangan itu tempat apa? Yang sana nggak apa-apa di tempat kita. Lalu saya tempatnya sendiri. Apa saya ini? Ya. Ayo kalau nggak percaya, misalnya siapa pun duduk di sini boleh nggak? Apa katanya? Jangan tempat apa itu. Kalau misalnya boleh, dan bebas, boleh bebas. Loh, mikir saya cuma dikasih segini. Apa saya ini? Sekali masak nggak mau berapa kilo sekali masak. Ya, buat something. Tapi saya makannya cuma sendiri. Padahal masak itu banyak nih nanti. Tapi saya makan itu sehari cuma 2 kali sendiri. Loh, sinanya Pak, dia tahu siapa yang makan. Renungkan baik-baik. Kalau ada orang ngomong ke dunia itu pencipta harta, oh bukan, pencipta dunia bukan, dunia yang mencintai saya, bukan saya mencintai dunia. Salah, pola pikir mereka salah. Kalau saya mencintai dunia salah. Kalau saya mencintai dunia tak lulus tak sayang saya. Dia ngomong begitu punya motor cuma satu. Apa begini? Pecinta dunia, coba agak lihat tempatnya. Mana lihat pecinta dunia itu? Oh iya, dia punya motor dimandiin, habis mandi dipandang-pandang, dimasukin, masih kasih box, rusak dia bawa bengkel, dia dandani. Nah, pertanyaan, saya nggak pernah ngurus mobil, saya nggak pernah ngurus rumah, saya nggak pernah ngurus apa-apa. Mau kemana? Mobil pergi, ini mobilnya siap sudah. Nah, tapi yang katanya nggak cinta dunia, motornya dipinjam orang, satu hari teleponin terus. Betul? Jadi salah, bukan saya yang mencintai dunia, tapi dunia itu yang mencintai saya. Betul apa enggak? Bukan saya nyari istri yang nyari saya. Enggak percaya, kalau saya nggak nyari itu sama bibinya. Apa kemana? Biasanya ngelomok kok nggak ngelomok kan gitu. Setuju jamaah ya? Apakah sudah ngomong? Wallahi wan nabi jamaah kan gitu. Kalian jadi saksi. Ya Allah, kalau keramat yang jadi tujuan saya, cabutlah ya Allah. Saya tidak butuh. Kan gitu. Berapa kali saya pernah bicara begini? Hah? Cabutlah ya Allah. Saya tidak butuh. Kalau kaya yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabutlah ya Allah. Miskinkan saya ya Allah. Asal jangan anak saya dimiskinkan. Betul? Miskinkan saya ya Allah. Betul nggak gitu? Berapa kali saya bicara begitu? Ya Allah, saya tidak merasa anak saya tidak ngomong begitu saya. Betul enggak? Cuma gitu ya Allah, kalau keramat, pengaruh yang menjadi tujuan saya, cabutlah ya Allah. Saya tidak butuh. Wallahi wa nabi, sumpah saya. Kalau kaya yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabutlah, miskinkan saya ya Allah. Saya tidak butuh. Tapi kalau Engkau yang menjadi tujuan saya ya Allah, datangkan semua itu ya Allah, agar saya bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya kuasamu bahwa Engkau itu kuasa untuk menjadikan apa yang Engkau kehendaki. Betul? Makanya saya berharap imam-imam manaqib, kiai-kiai ini juga kaya, jamaah kaya. Apa salah kalau saya mintakan kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat jamaah manaqib sukses. Saya ingin melihat jamaah manaqib diangkat derajatnya ya Allah. Apa saya salah? Supaya apa? Kamu orang yang punya iman dipercaya ngomong. Kadang kamu sendiri miskin, utang banyak, ngajak ke temannya, yuk ikut ngaji. Oh kamu aja maju tadi nggak lunas. Nah, betul? Coba kamu ada perubahan, ya? Kehidupan kamu ada perubahan. Yang tadinya rumah mau ambruk, kamu bisa bangun rumah, usahanya lancar, bisa punya mobil, punya motor, agak bagus saja. Baru tetanggamu nanya,
Kok saya pandang-pandang gitu, kamu kok tentrem gitu, keluarga, ekonominya tak bagus. Apa ya? Enggak, saya cuma istiqomah ngaji ke apa? Di mana itu? Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini fakta. Ini fakta. Inilah manusia. Manusia itu selalu condong ketika orang lain berhasil, dia ingin untuk mengikutinya. Tapi ketika belum ditunjukkan keberhasilan, kadang dia hanya menjadikan bahan hinaan dan cacian. Tapi jangan kecil hati wahai jamaah. Ini berulang apa? Terjadi kepada diri apa? Dulu apa? Jangankan orang lain, saudara sendiri menghina apa? Apa pakai bakia? Apa cahan meloleh nggak kiai? Tahun kiai itu masih dengan TV gitu. Ngerti maksudnya? Ini bahasa Jerman. Saya kalau siang pakai bakia, jadi kalau sholat itu ya pokoknya tiap malam pakai bakia saya. Kan bakia itu identik dengan pakaiannya santri atau kiai dulu. Kalau di Jawa Timur bener nggak dia? Bakia yang dari kayu itu. Gini, wah pakai bakia melulu kayak kiai. Iya kalau kiai duit datang sendiri. Kalau kamu pakai bakia melulu mau makan bakia kalau nggak kerja, nah itu. Padahal saya pakai bakia saking cintanya saya ke kiai. Saking cintanya ingin niru lapanya kiai, yang dipakai kiai. Salah, selalu salah. Tapi setelah Allah berikan abah seperti ini, apa yang terjadi? Mau pakai apa ke? Gak ada yang ngerasain saya. Oh, makanya saya menarik kesimpulan, kalau ingin menaklukkan orang dunia, taklukkan dengan harta. Kalau kamu ingin menaklukkan dunia, taklukkan dunia dengan iman dan takwa kamu kepada Allah. Wah, maksudnya saya, kalau omonganmu ingin dipercaya, ya, tunjuk kamu ingin diikuti. Pak, coba tuh ukurkan tanah tuh ada berapa? Yang ngomong orang kaya, diukur nggak sama kamu ya? Pak, ini tanah siapa Pak? Yang mau dijual? Tapi coba kamu ukur Pak, berapa itu Pak? Mobil mewah. Nanti saya nggak tolong coba Pak, ukurkan dulu Pak, betul nggak luasnya sekian? Diukur nggak sama kamu ya? Orang yang datang tuh pakai Mercy, pakai jas, pakai dasi, pegang koper, pada ular isinya. Tukang jamu dia itu. Betul? Betul apa tidak? Diukur. Coba yang nyuruh tetangga kamu, coba ukur ini. Siapa? Tanah siapa main ukur? Setuju jamaah? Salahkah kalau saya mendoakan kalian sukses? Salahkah kalau saya nangis minta kepada Allah agar derajat kalian diangkat? Salahkah jika saya mampu doa orang tua saya sebagaimana orang tua saya mendoakan saya, lalu saya mampu doa orang tua saya untuk mendoakan kalian? Apa saya salah? Hidup jawaban lagi. Luar biasa, luar biasa. Ini yang terpenting. Tapi ingat, kalian datang ke sini tidak ada yang niatan jadi kaya. Betul? Betul? Tapi datanglah, mendekatlah kamu kepada Allah. Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik langit bumi seisinya? Datang dan temuilah pemilik itu. Maka yang dimiliki akan datang mencari kalian. Dikala itulah, wahai saudaraku, saya membuat satu kalimat. Ketika saya serba salah, dihina, dicaci, saya punya pacar. Kebetulan pacar saya itu orang berada, punya motor. Hanya saya nganterin pacar saya nggak bisa naik motor. Diledek sama adik saya itu. Kan ngajak, ayo mas anterin saya. Saya alasan, wah capek aku dek sebelum. Anda bukan alasan tuh Mbak, nggak bisa naik motor itu, panas saya. Ngomong aja mas, kayak so numpak motor mas pen, aku aja nyetir ya. Yuk cuma motor mas biasa, saya yuk diterin sama saya. Sambil nonton itu ke jalan itu saya mikir, gimana jalan-jalan? Motornya Astria waktu itu. Nah pacar saya itu tinggi, putih, tapi bukan kambing ya. Jadi pakai rok, kan masih pulang sekolah, pakai rok sampai ke dengkul. Ini saya ceritakan agak ada unik ya.
Walaupun sudah dengar nggak apa-apa, pada luar sana saya pahit cerita ini sudah. Ya. Lalu saya sambil melihat orang yang motor itu mengingat-ingat saya, udah naik, tak starter sudah. Astria, Honda Astria. Wis Mas, ayo stay. Langsung saya gas itu, masuk gigi satu kan, muain terbang gitu. Pacar saya geletak, saya nyungsep di parit sawah gitu ya. Gak ada satupun yang nolongin. Padahal banyak yang mandi di situ, yang duduk-duduk di pinggir sungai itu mau mandi sore. Tuh pas dialin gaya sih. Ya Allah. Akhirnya kadang jadi waduh, miring-miring ini ambil motor ini sudah. Baik, ini cerita nyata. Akhirnya setelah itu saya pulang. Saya disidang sama paman-paman saya. Mangkana, jadi orang di akacak. Cerita akacak, wah. Bungkol akacak menolong, deh. Jangan jadi orang itu bercermin. Saya sudah bercermin terus. Saya mau sekolah bercermin, mau ngaji bercermin, mau sholat saya bercermin. Ini kalau dikasih tahu, maksudnya bukan itu. Bercermin kamu tuh siapa? Itu diam lah. Pokoknya salah terus. Nah, disitulah wahai saudara, awal abad itu gila kepada togel. Betul Pak Yai, saya gila sama togel. Makanya ketika dulu saya dipanggil kayak togel tuh, ya Allah, mau marah gimana? Memang saya dulu saya. Jadi saya itu sampai datang ke dukun-dukun Yai untuk mendapatkan togel waktu namanya SD. Baru saya cerita, mau saya lanjut? Lanjut. Makanya walaupun niatnya jelek, tapi yang didatengin baik, kamu akan jadi baik. Udah. Setelah itu jamaah, saya lanjut ya. Udah. Setelah itu saya dikasih amanah, suruh baca kulhu. Kulhu itu katakan Allah. Kamu sebut di hatinya berapa nomor? Kulhu berapa nomor? Kulhu berapa nomor? Jadi katakan Allah berapa nomor? Allah sudah nunjukin nomor sama saya. Karena yang ngasih ini pinter lah. Ya, cuma kedua nih, pinter itu keluaran pesantren. Kalau di kampung saya namanya pinter. Tak amalin sama saya. Cara ngamalinnya di dalam sumur. Bener itu. Saya amalin dalam sumur. Jadi cuma kelihatan kepala doang. Nah, di kampung itu sumur-sumur timbaan itu. Kalau sudah jam 4:30, biasanya ibu-ibu itu pasti sudah masak kalau di kampung. Dulu kan menanak nasi bukan pakai rice cooker ya, apa rice cookernya? Magicom, betul apa enggak? Nah, begitu mau nganu tiba, aduh, ini kalau sampai ketahuan diurekin maling, habis saya dalam sumur. Jadi saya pinggir gitu. Jadi timbanya itu tak ketenin sedikit sama saya. Nah, akhirnya singkat cerita saya laporan kepada yang memberikan saya itu, betul betul tak sanggup, saya tidak sanggup. Ya udah kalau kamu tidak sanggup di dalam sumur, sanggup nggak kalau di kebun? Oh sanggup. Cuma syaratnya tidak boleh digaruk. Jadi silanya begini, bayangin sila begini. Makanya kalau sila saya udah hafal. Dulu sila begini itu mau semalaman saya buat, tapi minta nomor. Ya, tidak boleh bergerak. Ya, dari habis isya, selesai ada isya itu, sampai ke subuh baru selesai. Tapi kalau digigit nyamuk pun jangan sampai digaruk. Saya nanya, kalau bapak nyamuk boleh? Oh, tidak boleh. Boleh yang terakat obat nyamuk gitu. Tidak boleh bawa obat nyamuk, Pak ya. Saya wiritan itu ya. Tidak kuat saya. Kayak mau digotong sama nyamuk. Ya mau nggak batal saya udah pulang saya. Jadi ngasih tahu lah kepada yang membeli. Tidak kuat dengan nyamuknya, begini aja. Kamu boleh garuk-garuk, tidak apa-apa. Saya berani nggak kalau di kuburan? Oh berani. Apa? Saya hidup masa takut ke yang mati gitu saya. Sudah. Akhirnya saya di kuburan. Nyari kuburan yang jauh dari kampung. Ada di tempat saya itu di tengah sawah, di bukit. Jadi jauh dari kampung. Nah disitulah saya mulai wiritan malam pertama. Malam pertama masih agak deg-degan saya.
Tadi orang rusak gitu saya masih. Nggak apa-apa kan perkenalan kok ya, melatih diri saya. Malam kedua, malam ketiga itu sudah mulai biasa malam kedua saya. Malam ketiga itu ada suara angin kencang, ada suara orang ketawa. Nah, bagi saya pikiran itu paling orang yang lagi ngairin sawah, canda-canda sudah biasa itu. Jauh gitu. Saya abaikan. Semakin lama kok semakin dekat, semakin lama kok semakin dekat. Dia tas saja. Kok semakin ada di atas saya. Situ ada pohon kemuning. Itu ada pohon itu kuburan, sudah kuburan yang lama, ada pohon kemuning. Saya di situ wiritannya. Si wiritan gitu. Silakan. Ya, tidak apa-apa saya cerita ya. Biar sampai ada kecil hati ya. Bagaimana silsilahnya saya sampai ketemu dengan guru mursyid ya, yang menunjukkan saya kepada Allah. Akhirnya tambah dekat. Ini bukan orang ini sudah. Berhenti saya baca kulhu, saya baca surat ayat apa? Baca ayat kursi deh. Allah berfirman, "Dah takut." Tambah ketawa ini kita. Saya bacanya takut. Saya Allah berfirman, jadi nggak tenang deh. Saya pikir kalau saya lari percuma, ya jauh dari kampung teriak gak ada orang dengar. Saya baca ayat kursi tambah ketawa. Hanya diam saya, pikir saya. Jaring setan dan elemen setan. Jadi setan itu tidak takut. Ya, saya kan sudah jadi setan baca ayat kursi kan gitu ya. Akhirnya saya pikir kalau saya lari percuma saya. Sudahlah, bismillah saja sudah. Abumpeng. Artinya itu hakikat berantem gitu. Akhirnya saya bangun kayak langsung gini saya kayak. Pada setan aku. Tahu saya mau nampil dia, engkau setan dia. Marah aku beri nomor berapa saja? Itu saya. Tahu jawaban, kau nyari apa? Kau nyari nomor. Pakai Madura saya. Ternyata si yang jadi setan kebetulan mungkin orang Madura juga ya. Tahu nggak artinya apa? Saya bilang gini, langsung saya bangun, berani saya. Sama setannya, tidak usah nakut-nakutin saya. Kamu tahu nggak? Sekarang saya juga setan sama kayak kamu. Makanya saya bisa nyari nomor saya. Makanya tahu nomor nggak kamu? Tunjukin sekarang ke saya berapa. Ini langsung hilang ini. Begitu hilang, saya pikir lagi. Kulhu. Tapi kan, nanti cekik dari belakang saja di sini. Tadi gini. Udahlah besok lagi gitu saya. Wah, pakai tikar dulu, ada tikar kayak sejadah tuh ya. Saya gulung tikar saya keluar dari kuburan. Begitu kira-kira 10 meter, lari saya sekejap. Nah, semenjak itu saya boleh pikir, waduh, ruwet ini. Jadi kalau dipikir benar ya tidak jamaah ya. Nanti saya cerita. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Lipa. Nah, makanya kerap ngobrol-ngobrol, Pak Lipa cerita. Kemak Rup tetes. Kemak Rup itu kalau bicaranya sering pas ke nomor, banyak tamunya. Saya datanglah ke sana. Gitu ceritanya jamaah. Ya, datang ke sana, saya cerita. Saya bawa rokok bentul 14. Nah, kalau dulu saya ceramah begini, langsung diramal ini sudah. Saya bawa rokok bentul 14 waktu itu, sama gula 2 kilo. Nah, ini bisa 214 kan? Ini kalau dulu. Saya masih ingat betul. Tapi setelah itu ditanya, "Bade perlu apa? Agak perlu apa? Minta barokah doa, Yai. Saya ikut arisan supaya arisan saya keluar." Arisan apa? Nasional. Masih ingat kata-kata saya itu. Arisan nasional. Nasional seluruh Indonesia. Thank you ya, seluruh Indonesia. Banyak peserta, banyak kan tuh ya ini. Mungkin kayak itu sudah tahu, cuma pura-pura nggak tahu. Ya, udah. Ya. Terus saya dikasih amalan pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kamu amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. 787. Jangan lebih, jangan kurang. Oh enggak, 787
Ya, ini kamu amalkan, jangan lebih, jangan kurang, katanya Kiai. Duh, ngening sedekah. Jadi dikasih amalan suruh baca bismillah, kalau malam 789. Jangan lebih, jangan kurang. Itu balik apa enggak ya saya? Pernah cerita, yang mana ya? Yang pertama 789. Ya. Hah? Yang pertama itu ya? Ya, pernah cerita yang belum nih, Kiai ini biar tahu juga. Nah, 789. Kiai, amalkan, dapat arisan kamu. Alhamdulillah. Yakin Allah, saya yakin Allah. Saya amalkan, tapi saya ramal juga. 789. 789 ini nanti. Udah diamalkan. Apa? Diingat, belum diamalkan belum kan? Ada diajak ngobrol sama Kiai. Saya udah keburu. Pernah dia ini nyaman pamit kan tuh Kiai. Karena sudah mau sore, nanti gak kebagian saya beli ini. Oh iya sudah, nggak apa-apa. Amalkan ya. Iya, terima kasih. Keluar saya. Kira-kira keluar dari pintunya Kiai itu adalah sekitar 10 meter, 15 meter. Saya dipanggil lagi. Dengar. Sini. Tadi salah. Bukan itu yang benar. Bukan 7 berapa tadi? Amalan kamu suruh amalin berapa? 789. Salah, bukan itu. Salah. Yang benar ini 787. Jangan lebih, jangan kurang. Amalkan. Kamu hasil. Udah hilang 789 saya sudah. Wong itu salah kata dia, iya. Saya tembak tuh jawab 789, 787. Uang apa saya buat? Saya SMP waktu itu. Saya jual sepeda. Jadi sepeda saya jual laku 7.500 aja. 7.500 sepeda ceki tanpa sayap, gitu biasa anak muda zaman dulu. Jadi 787 supaya genap 10.000 jadi 10 lembar uang SPP saya tompokin jadi saya beli 10 lembar, satu lembarnya 1.000 waktu itu. Jadi kalau dapat ini 350 dan 3.500.000, wah cukup beli motor saya, bisa bangun rumah saya. Wow, dulu 3 kilo dibangun rumah, beli motor sudah. Ternyata jamaah yang keluar tuh 789. Kenapa itu tidak dibeli buat cadangan sama saya gitu? Ya karena saya diselamatkan oleh Allah, bangga. Saya diselamatkan oleh Allah, nggak terfikir ke situ sehingga nggak sempat saya makan uang dari perjudian itu. Oh nggak tepuk tangan. Nah, akhirnya saya masih malakama. Saya sekolah bawa sepeda, saya langsung dulu saya jual sepeda itu. Akhirnya begitu pulang saya nggak naik sepeda. Bapak saya nanya, "Dek, mas sepeda nah?" Ijam kan cedak, Pak, Ijam Ibrahim, Ibrahim, ada namanya teman saya Ibrahim. Di teman saya di pinjam Ibrahim. Oh ya tidak apa-apa kalau dipinjam temennya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu disampaikan dia. Sepeda mendem, mama Ijam kan? Iya Pak Ijam kan, coba gitu saya. Nah kebetulan ada saudara itu beli sepeda, bukan saudara, jadi dekat-dekat lah masih di seberang jalan rumah saya itu dekat kuburan sana. Nah bapakku main ke sana, jadi Pak Timbo itu beli sepeda. Bapak saya itu mungkin kok kayak sepeda anak saya gitu. Begitu pulang itu tanyain lagi, sepeda benda masih beli atau jual? Kamu duduk, sepeda kamu sebenarnya kemana? Dipinjam Pak sama teman Pak. Dipinjem apa yang jual? Mata kali jual sepeda Pak. Kok sampai mau jual sepeda Pak? Buat apa Pak? Itu saya jawab. Ya, buat apa Pak? Pak Tibo dorong beli sepeda. Harus sepeda buat mana aku buat itu? Wah sudah kejebur, sudah ketahuan. Iya Pak, jual kok aja Pak. Masuk kamar saya. Dijual. Buat apa? Buat beli nomor Pak. Apa? Ngamuk bapak saya. Muarah besar bapak. Nah, kakekmu melarat, buyutmu melarat, saya melarat, tidak pernah diajarkan seperti ini nak.
Iya, pengen dia ulur-ulur Pak, gitu saya. Saya dihina terus Pak, kadang-kadang kemarin saya naik motor gini. Coba Bapak saya nggak bakalan beli nomor gitu saya. Bapak saya diem, nggak ngomong apa-apa. Diem Bapak. Diem Bapak. Coba Bapak saya nggak bakalan dihina-hina Pak. Saya beli nomor begini Pak, saya ingin mengangkat derajat Bapak sebenarnya gitu. Bapak saya langsung diem. Gara-gara itu Bapak saya tirakat beli nomor, ya anak boleh tirakat tanda. Bedain saya. Ini Bapak saya. Bukan Bapak saya itu apa senang nomor, enggak. Mungkin terpukul dengan omongan saya ya. Akhirnya saya ke Kiai. Terus saya ke Kiai. Ke Kiai, lama-lama Kiai bilang, saya mau bangun pondok. Kamu mau tinggal di sini? Oh mau Kiai. Jadi saya ini santri pertama di Rodatul Ma'ruf. Belum ada ceritanya, pondoknya belum dibikin, saya dipasrahin dulu. Oh, saya baru rencana. Jadi Pak Kiai mau bangun pondok Pak, saya disuruh tinggal di sana. Ya sudah, kapan? Ya udah Pak, lebih cepat lebih baik. Hanya malam minggu saya diantarkan ke sana. Makanya kenapa pengajian ini malam minggu? Karena saya pertama pesantren adalah saya malam minggu. Pas malam minggu Kliwon, saya dipasrahkan ke Ma'ruf. Tujuan saya minta buru-buru kenapa? Bukan saya menuntut ilmu, mau cari barokah, tidak. Supaya saya dapat petunjuk dari Kiai, ngomong apapun bisa saya ramal, bisa saya mistik untuk jadi dibelikan nomor. Jadi tidak perlu rokok dan gula lagi, itu pikiran saya. Jelek apa enggak ini? Jelek saya. Nah, akhirnya begitu pasar, Pak Usman, saya baru rencana mau bangun pondok, diperintah sama guru saya. Nah, karena sudah ada saya di Kelpon Kiai, penduduk Mas Awas Boni. Terserah panjenengan sudah Kiai, mau ditidurkan di mana saja, anak di halaman enggak apa-apa. Pokoknya sudah niat masalahin anak saya. Ini bapak saya. Jadi senangnya bapak saya itu, mondok itu, saya tidak lagi seneng ke nomor tujuannya, tapi bapak saya nggak tahu niat saya supaya malah dapat bertolak belakang. Alhamdulillah nak, membantah gelem dengan pondok, mau di pondok berarti alamat bener anak saya ini. Nah karena niat abah saya itu mondokkan saya jadi anak bener, betul enggak? Dan saya sendiri niatnya nggak sama, saya malah niatnya untuk dapat nomor lebih gampang. Nah, akhirnya malam pertama diajak sholat saya sama dia. Ayo, Abu Jan Hajat, diajak sholat hajat. Rakaat pertama baca kuliah ilal kafirun 11 kali. Rakaat kedua kulullah 10 kali. Saya ramal itu 11 1 1 1 0. Sambil sholat saya ramal itu ya. Demi Allah ya. 4 angka ini 2,5 juta ini gitu saya. Nah, saya lanjut ya. Akhirnya kayak bikin pondok. Singkat cerita, setelah kira-kira 6 bulan saya di pesantren, tidak tahu gimana ceritanya, kok tiba-tiba saya tersadar, loh, kalau saya begini terus, apa yang saya dapat? Disitulah saya tersadar, saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk beli nomor. Gak ada keinginan sedikit pun untuk beli nomor. Sudah, akhirnya saya sudah masuk. Aku cari pangeran. Kata dia, mon barokah, mon lebejen, barokah jod wayahnya nanti wayahnya. Nah, di sini mulai masuk ke saya. Setelah 6 bulan. Setelah saya nggak mau sama sekali, Kiai kadang panggil saya kalau sudah malam Jumat itu. Dulu malam Jumat, habis sholat maghrib, saya dipanggil sama Kiai. Ya, ditulis itu 6 angka itu. Ini yang dicari kamu dulu. Ini yang dicari kamu dulu. Cuma Kiai sedikit punten gitu. Untung nggak ada HP. Kalau ada HP WA tak kirimkan kenas sama saya. Nih nomor 6 angka. Untung. Tapi Kiai pinter. Habis tunjukin itu saya diajak ngobrol. Nggak bisa keluar dari hadapannya Kiai. Nah, akhirnya saya ternyata Kiai kalau mau ke situ gampang banget.
Itu 6 angka ditulis sama guru saya, Kiai Ma'ruf Siddiq. Tulis namanya. Disitulah saya tersadar jamaah. Makanya begitu saya punya jamaah, punya santri, saya ceramah dulu di Kerawang, sampai jujur di Kerawang dulu saya terkenal Kiai Togel. Kenapa demikian? Setiap saya ceramah Kiai di Ramal itu tembus semua Kiai. Akhirnya yang datang ke pengajian itu banyak yang bawa buku notes, termasuk masih ada di Satgas Eko. Dulu Bandar Togel jadi Satgas, tapi masih beli Togel itu. Ketika saya mau marah dibilang kayak Togel, saya sadar, iya, saya dulu niatnya salah. Ini belum di akhirat, di dunia saja sudah dibalas saya sama Allah. Benar gak gitu kan? Akhirnya saya yakin, walaupun awal mereka niatnya jadi Togel, saya yakin satu saat niat mereka adalah istiqomah sama dengan saya. Alhamdulillah, tidak sedikit dari jamaah-jamaah lama dulu datang ke saya cuma cari nomor, cari Togel. Sekarang tidak ada keinginan itu, bahkan hidupnya lebih berkah dari ketimbang dulu masih main Togel. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ternyata apa yang saya tanam dipetik juga sama saya. Nah, itu ceritanya Kiai. Tapi sekarang nggak ada sudah. Betul apa ada? Akhirnya waktu di Cibitung terus saya ngomong begini. Pertama tak lepas aja dulu sama saya. Saya pernah Kiai di mana tuh? Pokoknya daerah Kerawang. Saya bilang, alhamdulillah jamaah, sekarang nggak perlu lagi saya jemput. Saya sudah punya mobil baru. Itu plat mobil saya masih merah, nomor sekian. Tembak jempol itu Kiai. Ada tamu datang ke saya Kiai, minta anu Romo, dulu panggil Romo saya minta rezeki cepat Romo. Rezeki cepat apa? Saya buat bayar hutang. Rezeki cepat apa? Nggak ada rezeki cepat itu. Saya minta Togel Romo. Apa? Saya bilang ngamuk saya itu. Saya ini Kiai. Ngamuk saya ini. Keluar kamu setan dulu. Keluar setan dulu. Dapat seminggu datang lagi Kiai, dia nyerahin duit, utangnya lunas. Katanya, alhamdulillah Romo, dikasih Romo utang saya lunas. Loh, ngasih apa saya? Kan Romo ngasih saya anu Togel. Kapan? Romo kan bilang keluar setan. Loh, saya dulu kamu keluar di Ramal. Nah itu. Itu dulu. Ini cerita. Jadi jangan kecil hati. Ini apa di balik cerita ini? Sekalipun kamu niatnya nggak baik, kalau sudah datang ke tempat yang baik, kamu nanti akan ikut menjadi baik. Kenapa? Karena ulama itu punya cina, punya aura masing-masing. Kamu punya aura. Kalau auranya kita orang mukmin biasa itu putih. Kalau auranya ulama itu putih kebiru-biruan. Jadi kebiru-biruan. Kalau auranya wali itu hijau ke biru-biruan. Orang kalau yang aura sinarnya di putih, nanti kalau dekat dengan ulama, begitu pulang sinarnya sudah mulai ke biru-biruan. Makanya walaupun bukan santri, kalau dekat ke kiai nanti gayanya kayak kiai. Betul apa enggak? Ke bawah sudah. Makanya siapapun kalian, kan sebegitu apa dari dulu. Mau kamu perampok, penjudi, penzina, siapapun kalian, orang yang tidak sekolah sekalipun, silakan, terserah, itu hak kalian. Tapi kalau kamu mau ikut saya, jangan kamu ragu-ragu. Ayo ulurkan tanganku untukmu, ikutlah bersamaku. Dan gitu saya. Makanya tidak sedikit dari jamaah manakib ini Kiai, ini dulu dari preman, ya rampok juga, germo, pelacur, betul nggak itu? Tapi lebih bagus pelacur, ya, mau bertobat, lalu mau jadi istiqomah, mau jadi santrinya Kiai, jadi cinta kepada Kiai, ikut bersama Kiai. Lebih bagus ketimbang ustadz, ya, isinya cuma iri dan menghasut, memecah belah, memprovokasi. Lebih baik pelacur mau tobat akan menjadi orang yang baik daripada kiai, ustadz, tapi kerjanya cuma menghasut, menghina orang. Lebih
Lebih baik pelacur yang bertobat. Betul apa enggak? Kenapa pelacur bertobat? Dia berada di dalam kegelapan, tapi begitu menemukan cahaya, sedikit dia akan kejar cahaya itu, sehingga dia mendapatkan cahaya yang terang. Orang yang susah itu orang yang tersesat di dalam terang. Ngerti maksudnya? Dia ahli ibadah, dia ahli ngomong, ahli pidato, ahli ceramah, tapi iri, hasut, mempecah belah, tidak nyadar karena itu perbuatan dolim, merasa itu perbuatan benar. Ini yang saya katakan tersesat di dalam terang. Merasa yang dilakukan itu benar, padahal menyusahkan orang lain, menumbuhkan perpecahan. Lebih baik tersesat di dalam gelap, karena akan mudah menemukan cahaya yang terang. Tahu nggak orang iri? Orang iri, dengki, hasut ini penyakit hati, dan penyakit hati ini membuat orang tersesat di dalam terang. Sholat rajin, duha rajin, tahajud rajin, wiridan rajin, tapi iri dan dengki tidak hilang-hilang. Betul? Hidup zaman mana, Ge? Luar biasa, luar biasa. Apa yang cocok? Yuk. Oh iya, tadi saya dapat namanya Bu Eni dari Cikarang. Dia sudah kemo 4 kali, harus dikemo 8 kali. Nah, setelah ada obat 1000 doa, dia tidak kemo lagi, kena kanker payudara. Ya, dia minum obat 1000 doa. Alhamdulillah, kemarin hasil labnya dokter menyatakan dia sembuh dari total dari kanker payudara. Ini semua kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah. Kuasa Allah. Ayo.